Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A'malakum, perbuatan-perbuatan kalian ditata oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diberi petunjuk, dikondisikan oleh Allah. Bahkan kalau kita punya niat bermaksiat, kita punya berniat dosa, maka bisa jadi Allah akan mengkondisikan sehingga perbuatan atau niat dosa itu terhalang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo serta segenap mustami dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa klasifikasi Bapak Ibu sekalian, kata-kata sadid itu, kata-kata yang benar itu, ini akan menyokong ketakwaan kita, sebagai sokongan ketakwaan kita. Kita bisa pilah menjadi 6 bagian. Ada perkataan itu yang sepenuhnya benar. Perkataan apa itu Pak? Kira-kira yang tidak ada celah kesalahannya sama sekali. Apa? Kalam Allah, ayat-ayat Al-Quran itu. Hudal lil muttaqin, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fih. Tidak ada keraguan kebenarannya di dalamnya. Itu kata-kata kalam Allah, firman-firman Allah yang 100% benar. Lalu ada kata-kata yang ada benarnya tapi berpotensi salah juga, tetapi kebenarannya itu lebih besar. Potensi kebenarannya sangat jauh lebih besar. Nah, ini kata-kata hadis misalkan. Hadis ini ada peluang-peluang hadis itu ternyata kita melihat medsos atau membaca apalah begitu atau mendengar kata-kata menyampaikan hadis. Ini peluang kebenarannya sangat besar karena dia hadis, tetapi ada celah kesalahannya. Kalau hadis itu ternyata hadis tidak sahih atau hadis yang maudhu, palsu, naudzubillah. Ini ada celah. Nah, kemudian ada juga perkataan itu yang derajatnya itu 50-50 antara kebenaran dan potensi kesalahannya, ketidakbenarannya itu 50-50. Itu ya, ada kategori kata-kata, dan kata-kata inilah 3 inilah yang setidaknya yang maksimal bisa kita terapkan. Tetapi kalau sebaiknya hanya perkataan yang pertama dan perkataan yang kedua saja, yang jenisnya yang sudah pasti benar. Ngomong lek gak bener-bener gak usah ngomong. Maka na yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqulu khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hanya berkata-katalah dengan perkataan yang benar atau diam. Ini kunci untuk kita untuk tidak untuk tidak terjerumus dalam kekeliruan di dalam berbicara. Nggak usah ngomong yang ndak begitu. Biasanya yang perkataan yang ndak ini kita terapkan dalam kategori perkataan yang keempat, yakni dia tidak ada manfaatnya, juga tidak ada potensi kemudorotannya. Perkataan-perkataan yang mubah saja. Tapi ingat, yang mubah ini, perkataan-perkataan yang biasa-biasa ini, kalau kita terlalu banyak mengungkapkan, kita bisa berpeluang terjerumus ke dalam ketidakbenaran. Mangka suro kalam,
kasura khata. Barang siapa yang banyak bicara, terutama pembicaraan yang meskipun pembicaraan itu mubah, man kasura kalam kasura khata. Barang siapa yang banyak bicara, maka dia berpeluang akan banyak terjerumus dalam perkataan yang salah. Makanya meskipun perkataan itu mubah, ya kita tur-caturan biasa, ya tidak usah banyak-banyak, tidak usah dibikin hobi ngobrol gitu, karena akan tergelincir nanti, akan ada kemungkinan atau besar kemungkinan terpeleset, ngomong enak, ngomong tidak ada apa, ternyata nyenggol orang lain, jadilah ghibah begitu, jadilah ngerasani begitu, jadilah namimah, adu domba. Maka benar kata Rasulullah SAW tadi itu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hanya berkata-katalah yang benar, yang yakin, yang benar. Yang benar itu tadinya mengandung 100% kebenaran, atau paling tidak yang 50-50, yang kebenarannya lebih besar dari ketidakbenarannya, atau maksimal lah yang 50-50 lah, maksimal. Kalau sudah nggak ada manfaatnya, ya kalau yang mubah-mubah ya sekedarnya sekali. Auliyasmud, diam. Kalau diam diniatkan untuk menghindari kesalahan dalam berkata-kata, maka diamnya itu berpahala. Itu jadi berapa tadi? 100% benar, kemudian tingkat kebenarannya lebih besar, ada yang 50-50, yang keempat ini yang mubah. Yang kelima, satu perkataan yang potensi ketidakbenarannya itu lebih besar, potensi kebenarannya atau potensi mudorotnya lebih besar dari manfaatnya. Omongan-omongan seperti itu dijauhi. Dan yang terakhir, yang keenam adalah ucapan-ucapan yang sepenuhnya tidak bermanfaat atau tidak benar, sepenuhnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kalimat-kalimat kesyirikan dan seterusnya. Ini kita kenali beberapa kategori perkataan, sehingga kulu qaulan sadida tadi tidak hanya kita bisa melihat kandungannya. Kalau dari sisi kandungannya 6 ini, mutu atau muatan kandungan perkataan, manfaat atau tidak manfaat, sadid atau tidak sadid, itu dari sisi muatannya ada 6. Nah, kalau kita sudah menerapkan atau mengambil perkataan yang hanya yang benar saja, yang kategori 1 atau yang kedua maksimal, itu maka kita belum cukup membawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu juga harus kita lihat situasi. Kita lihat situasi. Saya sering Pak diundang ceramah yang audiennya itu tidak semuanya muslim itu. Ya kita pilihlah ayat-ayat yang sekiranya tidak terjadi gesekan. Misalkan diundang di suatu RT, suatu kampung, atau undangan di acara-acara pemerintahan misalkan, yang di situ audiennya campur agamanya. Kita tidak akan mungkin membawakan ayat walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidaklah ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani hingga orang-orang Islam itu mengikuti agama mereka. Nggak mungkin kan Pak? Itu ayatnya benar, tapi disampaikan dalam situasi atau dalam tempat yang tidak tepat. Nah, ini bisa tidak sadid namanya. Tidak sadid. Maka kita harus paham itu dan kita berhati-hati berpikir, mengedepankan akal sebelum kalam. Jadi mengedepankan, meskipun perkataan itu benar, tetapi harus ditimbang agar sadid, maka penyampaiannya juga harus dipelajari, dipertimbangkan. Nah, sekarang kita semua berpeluang untuk terjadi kesalahan di dalam, agar kita sadid, agar tidak terjadi kesalahan di dalam kita berbicara.
Bicara ini Pak Ibu sekalian tidak hanya secara verbal lisan, tetapi berbicara itu sekarang, apalagi sekarang itu sudah mengandung makna tulisan. Sejak dulu orang-orang kayak Al-Imam An-Nawawi ini hakikatnya beliau adalah sedang berbicara dituangkan dalam tulisan menjadilah kitab. Jadi kalau kita membaca bukunya seseorang itu sama dengan kita mendengar ucapan-ucapan seseorang. Misalkan kita membaca bukunya Cak Nun misalkan, karangannya Cak Nun, isinya Cak Nun, puisinya Cak Nun misalnya ini, atau Rendra, atau buku siapa saja lah. Yang ngetren sekarang itu ada Terelie, pernah dengar ya? Terelie itu membahas tentang politik. Nah, ketika kita membaca buku karangan seseorang, di saat yang sama kita sejatinya kita sedang mendengar perkataan orang itu. Alkitab bimazilatil kalam. Kitab itu adalah tulisan itu adalah sama derajatnya atau merupakan perwujudan dari ucapan. Dan hari ini kita semua, kalau dulu orang jarang-jarang jadi penulis tuh Pak, jarang-jarang menulis kitab dan sebagainya, menulis novel dan sebagainya. Tapi sekarang ini hampir semua kita adalah penulis sekarang ini. Penulis status di WhatsApp, di Instagram, di grup-grup WA kita ngomentari, itu nulis. Dan itu adalah kalam, adalah perkataan. Ya, Alkitabah bimazilatil kalam. Sesungguhnya tulisan itu merupakan perwujudan atau kesepadanan dari ucapan. Maka sebelum kita menulis status, mengomentari teman di grup, atau menulis apapun di media sosial, ini tetap kita sebagai orang yang berusaha untuk menjadi orang bertakwa harus mengedepankan akalnya dulu. Kalau saya mau nulis seperti ini, nanti kira-kira bagaimana ya? Kalau saya kemudian menjawab komentar orang, kalau dengan pakai kata-kata seperti ini, nanti kira-kira dampaknya bagaimana? Ini sangat penting untuk kita pelajari. Ini merupakan keterampilan kita dalam berkomunikasi. Bapak Ibu sekalian, kemudian qulu qaulan sadida. Kalau kita sudah memiliki ilmu dan bisa menerapkan, agar kita bisa menyokong atau memperkuat ketakwaan kita dengan cara kita mengolah perkataan ini hanya perkataan yang baik saja. Baik tadi kandungannya adalah benar dan tepat, begitu. Maka apa faedahnya? Faedahnya diantaranya adalah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini kelanjutan dari ayat itu, tetapi tidak ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi karena ini sudah menyangkut faedah takwa. Kalau kita bertakwa kepada Allah dan kita menjaga ucapan-ucapan kita untuk menjadi ucapan-ucapan yang baik saja, maka a'malakum, perbuatan-perbuatan kalian ditata oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diberi petunjuk, dikondisikan oleh Allah. Bahkan kalau kita punya niat bermaksiat, kita punya berniat dosa, maka bisa jadi Allah akan mengkondisikan sehingga perbuatan atau niat dosa itu terhalang atas izin, atas rekayasa Allah. Janjian sama pacarnya mau ngedit sekarang itu mau ngedit itu mau ya pokoknya janjian di taman kota mana begitu, di alun-alun. Nah, ini kalau Allah kemudian menolong seseorang itu, maka Allah akan mengkondisikan. Qadarullah mau berangkat, bannya bocor lah. Qadarullah tiba-tiba ada chat, ada WA dari sang pacar yang sudah janjian itu, ternyata sana ada halangan apa. Ini adalah merupakan bentuk yuslih lakum a'malakum, penataan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah memberikan apa? Memberikan ampunan bagi kalian. Jadi orang yang bertakwa, kalau dia itu menjaga ucapannya, maka diantara dampaknya adalah apa? Penjagaan, penataan hidup manusia itu. Orang yang berusaha takwa itu hidup di dunianya
dan hidup di akhiratnya, dan dihapuslah dosa-dosanya. Ini Masya Allah luar biasa sekali. Maka bertakwa dengan segala elemen yang mendukung itu, ya, syarat-syaratnya, terus kemudian aktivitas-aktivitas amaliyahnya, kalau kita penuhi, maka dampaknya atau faedahnya sedemikian besar. Menata penghidupan kita, menata jalan hidup kita, Masya Allah. Jadi yang efek dari orang bertakwa itu adalah solahul amal dan maghfiratul dzunub. Solahul amal, ya, jadi kemudahan atau perbaikan atau bimbingan di dalam perbuatan yang akan menghasilkan kebaikan tentunya, ya, solahul amal itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan maghfiratul dzunub, yaitu apa? Ampunan dari dosa-dosa. Dan ampunan dosa inilah yang jadi syarat mutlak kita oleh Allah nanti dipantaskan masuk surga. Ampunan Allah Subhanahu wa taala, bersihnya kita dari dosa-dosa.